Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Keganasan Ilmu Santet dari Dukun Batak. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kisah misteri kali ini mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita. Sebut saja namanya adalah Sekar. Agar terlepas dari pengaruh ilmu hitam dari Tanah Karo. Ya, Sekar telah 7 tahun menderita akibat santet Tanah Karo. Sudah 19 dukun sakti dan juga kiai pernah mencoba untuk mengeluarkan 3 makhluk gaib yang bersemayam di dalam tubuh Sekar, tapi semuanya gagal. Penderitaannya berakhir setelah ia membangun rumah tangga sendiri, dan inilah kisahnya, penderitaan yang harus dilaluinya selama 7 tahun akibat keganasan ilmu santet dari dukun Batak paling sakti. Kisah ini bermula saat keluarga Sekar pindah ke lingkungan Pondok Batuan, Tanjung Sari, Kota Medan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Saat itu Sekar masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Di sekolah Sekar dipercaya sebagai sekretaris OSIS. Karena Sekar memang suka berorganisasi. Setelah 2 minggu tinggal di Tanjung Sari, Sekar berkenalan dengan seorang tetangganya. Sebut saja namanya adalah Fani, yang kemudian menjadi saudara angkatnya. Saat itu Fani sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Suatu hari Fani mengajak Sekar untuk bergabung di remaja masjid di lingkungan mereka, IRMA, yaitu Ikatan Remaja Masjid, di Masjid Al-Kausar. Sekar mengikuti ajakannya, dan malam Kamis itu, Sekar sudah resmi menjadi anggota IRMA. Sekar pun berkenalan dengan para anggota IRMA yang lain. Sudah menjadi tradisi di IRMA, jika ada anak perempuan yang menjadi anggota, maka anggota laki-laki berusaha merebut hatinya, termasuk juga Sekar. Baru saja menjadi anggota IRMA. Malam itu Sekar sudah diantar pulang ke rumah oleh banyak anak laki-laki. Sekar layaknya kembang desa. Setiap pulang dari masjid, anak laki-laki banyak yang mencoba mencari perhatian dengan mengantarkannya pulang ke rumah. Namun Sekar tidak menggubris mereka. Di antara anak laki-laki yang mencoba mengambil hatinya, ada seorang pemuda, sebut saja namanya adalah Wisnu. Ternyata diam-diam Wisnu telah jatuh cinta pada Sekar. Wisnu memang anak orang terpandang. Ayahnya adalah mantan pejabat di salah satu instansi pemerintah. Tapi dari rumor yang beredar, Ibunda Wisnu yang bahkan sudah pernah menjadi haji, justru bersekutu dengan iblis. Ibunya Wisnu yang kerap dipanggil Bu Haji, kebetulan adalah teman pengajian Ibu Sekar. Dan sejak saat itu, sudah 4 kali Wisnu mengirim surat cinta pada Sekar. Sekar terkejut bukan kepalang. Dia yang seharusnya menjadi sosok kakak karena usianya yang jauh lebih tua, ternyata memiliki maksud lain. Sekar pun menolaknya, bukan karena Sekar tidak menyukainya, tetapi usia Sekar saat itu masih terlalu dini untuk mengenal cinta. Ya,
Saat itu Sekar baru berusia 15 tahun. Dan rupanya ketertarikan Wisnu kepada Sekar telah diketahui ibunya. Suatu hari Bu Haji memberikan makanan berupa gulai ikan kakap ke rumahnya. Awalnya Sekar sekeluarga tidak ada perasaan curiga sedikit pun. Mereka juga tidak menaruh curiga ketika Bu Haji berkali-kali membawakan makanan ke rumahnya. Namun anehnya, seminggu setelah pemberian makanan dari Bu Haji yang terakhir, Sekar justru sering teringat dan membayangkan sosok Wisnu, pemuda yang semula dibenci. Entah kenapa, membuatnya selalu ingin bertemu dengannya. Dan seminggu kemudian, Wisnu pun menyatakan perasaannya lagi pada Sekar melalui sepucuk surat. Kali ini Sekar tidak bisa menolaknya. Seluruh hati dan pikirannya seolah sudah dipenuhi olehnya. Sejak saat itulah, Wisnu sering menghubungi, bahkan hampir setiap malam menelpon. Tapi Sekar tetap berpendirian agar jangan sampai keluarga Sekar tahu hubungan mereka. Karena usia Sekar masih belia. Untuk menerima telepon dari Wisnu pun, Sekar harus bersembunyi-sembunyi. Sekar terpaksa tidur di kamar belakang agar dapat menerima setiap panggilan telepon dari Wisnu. Karena rasa cinta Sekar yang membuncah pada Wisnu, kegiatan belajarnya pun mulai terganggu. Orang tua Sekar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Saat kelulusan SMP, prestasinya benar-benar menurun. Biasanya Sekar ranking pertama, sekarang turun ke ranking ketiga. Ibunya pun mulai merasa curiga dan berusaha mencari tahu sebabnya. Saat itu ibunya Sekar sangat berharap Sekar bisa diterima di SMA favorit di kota itu, yaitu SMA 1 Medan. Sekar pun menceritakan perasaan cintanya ke Wisnu pada ibunya. Mendengar pengakuan Sekar, ibunya sangat terkejut dan tentu saja menentang keras. Sejak saat itulah, ponsel Sekar disita oleh ibunya. Sekar dipingit, tidak diperbolehkan keluar dari rumah tanpa pengawalan dari orang tua. Sementara itu Wisnu dan juga ibunya akhirnya tahu sikap kedua orang tua Sekar. Rupanya Bu Haji merasa dendam dengan keputusan kedua orang tua Sekar. Suatu hari melalui perantara temannya, Wisnu menyampaikan surat yang isinya adalah memutuskan hubungan mereka. Mendengar keputusannya yang tiba-tiba, Sekar sangat terkejut. Hatinya terasa hancur. Padahal hubungan mereka saat itu hanya seperti cinta monyet. Tapi entah kenapa, saat itu Sekar seperti telah kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Sekar selalu teringat dengannya. Lebih parahnya lagi, Sekar menjadi terbiasa meninggalkan sholat. Sekar juga mulai kehilangan gairah untuk hidup. Semua keluarganya, termasuk si Fani, merasa heran dengan keadaan Sekar. Kedua orang tuanya pun mulai merasa curiga. Mereka lalu membawa Sekar ke orang pintar di kawasan Polonia Medan. Menurut paranormal tersebut, Sekar terkena daya pelet. Setelah meminum air putih yang telah dijambi-jambi, keadaannya berangsur-angsur membaik. Sekar pun mulai dapat melupakan Wisnu. Ia pikir segalanya telah berakhir dan Sekar dapat memulai hidup yang baru. Namun ternyata Sekar salah. Tanpa disangka,
saat perayaan ulang tahunnya yang ke-17. Wisnu dan juga Bu Haji muncul sebagai tamu yang tidak diundang dalam pesta itu. Wisnu memberikan kue ulang tahun untuknya, sedangkan Bu Haji memberi hadiah berupa bahan kain dan satu gelang perak. Karena khawatir terjadi hal buruk, semua pemberian itu tidak ia sentuh. Kue pemberian dari Wisnu diberikan kepada orang lain, sedangkan bahan kain untuk membuat baju dan juga gelangnya dibakar oleh kedua orang tuanya. Singkat ceritanya, saat Sekar sudah menginjak kelas 3 SMA, Sekar akrab dengan Rino, seorang siswa yang merupakan anggota band di sekolah. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Mungkin karena itu, Sekar menjadi semangat dan termotivasi untuk belajar. Namun di sini rupanya hubungan dengan Rino tercium oleh ibunya Wisnu. Wanita yang akrab disapa Bu Haji ini kembali membuat ulah, dan kali ini ia dibantu dukunya. Akibatnya Sekar sering jatuh pingsan di sekolah. Sudah tidak terhitung berapa kali Sekar mengalami hal ini. Sekar bahkan pernah dibawa pihak sekolah di salah satu rumah sakit di kota Medan untuk diperiksa. Namun alhasil pemeriksaan dari dokter menyatakan Sekar tidak mengidap penyakit apapun. Dan karena kejadian ini, orang tuanya kembali mengajak Sekar ke tempat Pak Saroni, paranormal yang dulu pernah menyembuhkan Sekar dari ilmu pelet Wisnu. Di sini Pak Saroni berkata, Sekar kembali terkena pelet. Menurutnya peletnya berasal dari makanan, pakaian, juga benda-benda lainnya yang Sekar terima dari si pengirim pelet melalui perantara orang lain. Tapi syukurlah, saat itu Pak Saroni kembali bisa menyembuhkan si Sekar. Singkatnya, setelah kelulusan SMA, Sekar berpisah dari Rino. Dia melanjutkan kuliah di UGM. Sedangkan Sekar diterima di salah satu universitas negeri di kota lain. Saat perkuliahan telah menginjak semester 2, Sekar sering kerasukan makhluk halus. Awalnya pada suatu malam, Sekar melihat sosok kuntilanak yang sedang berjalan di depan kamarnya. Keesokan paginya Sekar menemukan kotoran manusia persis di sebelah jendela kamar. Nampaknya ada yang sengaja meletakkannya di sana. Tapi Sekar tidak menaruh curiga siapa yang melakukannya dan tidak mau ambil pusing. Pukul 2 siang, Sekar kembali kerasukan. Saat itu pikirannya tertuju kepada sosok Wisnu. Namun anehnya, saat tidak sadarkan diri, Sekar tertawa seperti kuntilanak. Bahkan Sekar terkadang berbicara dalam bahasa Cina yang tidak bisa dipahami. Beberapa hari setelahnya, Sekar bertingkah seperti seekor ular. Memang sebelum kerasukan, Sekar seperti melihat seekor ular berwarna hijau dan berukuran sangat panjang. Tidak hanya itu, di waktu yang lain, Sekar juga mengeluarkan suara beku ganjang, hantu khas Tanah Karo, sangat menakutkan sekali. Dan sejak saat itulah, hari-harinya ditemani kerasukan makhluk halus. Suatu hari setelah Idul Fitri, Sekar bersilaturahmi ke rumah nenek di bilangan Tanjung Mulia, kota Medan. Di sana Sekar kembali diganggu makhluk gaib tersebut. Untungnya nenek Sekar
punya pegangan ilmu gaib. Saat keluarganya Sekar turun dari mobil, Sekar tidak bisa keluar dari mobil. Badannya terasa sangat berat, bahkan untuk sekedar berjalan. Sepertinya makhluk-makhluk gaib itu tahu kalau Sekar akan singgah di rumah orang yang punya ilmu tinggi. Bapaknya pun lantas menggendong Sekar. Anehnya saat memasuki rumah nenek, tiba-tiba Sekar tertawa cekikikan, persis seperti kuntilanak. Nenek yang paham keadaannya mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang bersemayam dalam tubuhnya. "Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh cucu saya?" tanya si nenek. Sekar masih meronta-ronta, seperti sedang kesakitan. Nenek pun kemudian melanjutkan pertanyaannya. "Siapa yang menyuruhmu?" Sang makhluk gaib kemudian menjawab dengan singkat. "Saya disuruh Bu Haji," jawab sosok itu. "Dari mana asalmu?" tanya nenek kembali. Dengan tegas makhluk itu menjawab, "Aku datang dari Tanah Karo," jawab sosok yang ada di dalam tubuh Sekar. "Apa tujuanmu?" tanya nenek sembari matanya melotot. "Aku akan menghancurkan hidupnya. Bu Haji dendam, makanya jadi perempuan jangan sombong. Dia tidak mau menerima cinta dari anak Bu Haji," kata makhluk gaib itu menjelaskan. Nenek pun mencoba mengorek keterangan darinya. "Lalu kau ini siapa?" tanya nenek. "Aku Begu Ganjang, suruhan dari Bu Haji," jawabnya dengan lantang. Mendengar dialog nenek dengan makhluk yang merasuki tubuh Sekar, semua keluarganya sangat terkejut. Ibu Sekar pun menangis. Terbukti sudah dugaan orang tuanya si Sekar, bahwa Bu Haji lah biang keladinya. Nenek kemudian mengeluarkan makhluk tersebut secara paksa dengan sebilah keris keramat miliknya. Sang Begu Ganjang dan kuntilanak yang ada di dalam tubuh Sekar menjerit kesakitan. Sejurus kemudian, mereka pun pergi dari tubuh Sekar, dan Sekar tersadar kembali. Namun sialnya, saat perjalanan pulang dari rumah nenek, Sekar kembali kerasukan. Ayahnya menelpon nenek dan menjelaskan keadaannya. Beliau menyarankan Sekar dibawa ke tempat Buya, seorang guru ngaji di daerah Polonia. Di sana kemudian Buya berusaha mengeluarkan makhluk-makhluk itu lagi. Ketika ditanya oleh Buya, lagi-lagi jawabannya sama persis, yakni Bu Haji pelakunya. Setelah disembuhkan oleh Buya, Sekar pun telah pingsan. Sampai keesokan harinya, Buya memberikan sebuah cincin untuk pegangan. Karena masih dalam suasana lebaran, keesokan harinya, Sekar kembali diajak bersilaturahmi ke tempat keluarga ibunya di Binjai. Di siang hari yang terik setelah azan zuhur, Sekar kembali kerasukan. Sekar kembali diobati oleh seorang dukun wanita yang kebetulan bertempat tinggal di daerah sana. Orang pintar itu menyuruh Sekar agar besok ia mandi kembang. Tidak lupa menyediakan benang 7 warna dan kembang 7 rupa. Benang tersebut kemudian diraja untuk diletakkan di pinggangnya. Benang tersebut tidak boleh dibuka atau dilepaskan sebelum menikah. Dia juga mengingatkan, jika keluarga Bu Haji memberikan makanan atau barang dalam bentuk apapun,
maka jangan sekali-kali diterima. Setelah diobati orang pintar itu, Sekar memang sembuh. Dan setelah liburan panjang berakhir, Sekar pun kembali ke kota tempatnya kuliah. Singkatnya, menjelang semester 4, ada seorang laki-laki yang suka kepada Sekar. Sebut saja namanya adalah Hilmi. Saat Hilmi menyatakan perasaannya pada Sekar, beberapa saat kemudian, Sekar kembali kerasukan. Bahkan saat Hilmi mengunjunginya ke kosan, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Sekar mengusir si Hilmi. Sekar pun kembali diobati oleh orang pintar. Kali ini yang mengobati adalah Bu Siti, seorang ibu dari teman kuliahnya, yang kebetulan biasa mengobati orang-orang kerasukan. Bu Siti menyuruh keluarga Sekar membuka tali benang yang ada di pinggangnya, berikut cincin yang diberikan Buya tempo hari. Alasannya benda-benda tersebut justru mengikat makhluk-makhluk halus tetap berada di tubuhnya. Namun sayangnya setelah kedua benda itu dilepaskan dari tubuh Sekar, justru penyakitnya semakin parah. Sekar lebih sering kerasukan selama 1 minggu ini. Dan selama itu pula, sudah 9 orang pintar yang mencoba mengobatinya dengan berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya, Tante Erni menemukan orang pintar dari pedalaman hutan yang jauh dari kota. Orang itu menyuruh Ibu Sekar untuk mengambil kopi pahit, bawang putih, dan juga daun kelor untuk dimandikan ke sekujur tubuh Sekar. Pada saat mengobati Sekar, orang pintar ini mendapat serangan bertubi-tubi dari makhluk-makhluk halus yang bersemayam di tubuh Sekar. Saat itu juga, kedua orang tuanya Sekar disuruh berzikir semalaman suntuk. Tujuannya untuk membantu pengobatannya. Katanya kalau mendengar bisikan atau sesuatu yang aneh, jangan dihiraukan agar pengobatan Sekar berhasil. Dan tepat sekitar pukul 2 dini hari, kedua orang tua Sekar mendengar suara letupan di atap rumah. Namun mereka tetap berzikir. Seiring dengan suara letupan tadi, orang pintar yang mengobati juga mendapat hantaman, sehingga dadanya mendadak sakit. Keesokan harinya, orang pintar itu mencari benang 7 warna. Dia juga menyiapkan bunga macan kerah, 7 macam bunga, dan juga daun jengkol. Semua digunakan untuk memandikan Sekar. Setelah pengobatan itu, Sekar sembuh dan bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-harinya. 5 bulan kemudian, Sekar pun berkenalan dengan seorang calon dokter. Sebut saja namanya adalah Fahmi. Begitu gembiranya si Sekar tatkala dia berniat melamarnya. Namun saat Fahmi akan melamarnya, banyak halangan yang menghadangnya, sehingga orang tuanya tidak mengizinkan hubungan Sekar dan Fahmi. Karena kecewa, Sekar histeris hingga jatuh pingsan. Tekanan darahnya turun drastis ke angka 40. Semua dokter yang merawat pun terkejut. Mereka tidak menyangka, dengan tekanan darah yang sangat rendah, Sekar masih bisa bertahan hidup, bahkan kemudian sehat kembali. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Saat Sekar menjadi panitia ospek di kampus, Sekar kembali kerasukan. Sekar dibawa pulang ke rumah oleh teman-temannya. Di rumah selama 3 hari berturut-turut, Sekar kerasukan. Sampai akhirnya, keluarga Sekar kembali memanggil orang pintar di pedalaman
yang pernah mengobatinya beberapa waktu lalu. Namun kali ini, beliau tidak berhasil membuatnya untuk sembuh. Orang tuanya Sekar pun mencoba mencari orang pintar lainnya, namun juga tidak kunjung sembuh. Di kota Medan, Sekar diobati oleh Pak Sabirin yang tinggal di bilangan Tanjung Sari. Oleh Pak Sabirin, Sekar dimandikan dengan kembang macan kera selama 3 hari berturut-turut. Setelah ritual digelar, Pak Sabirin mencoba mengeluarkan makhluk jahat yang bersemayam di tubuhnya. Makhluk yang telah mendarah daging tersebut ternyata berupa siluman ular. Kedua orang tuanya Sekar pun turut menyaksikan proses mengeluarkan makhluk itu. Dan 3 hari kemudian, Sekar kembali diobati Pak Sabirin. Di malam terakhir setelah mandi, orang tuanya diperintahkan untuk berjaga agar Sekar tidak disetubuhi oleh Beku Ganjang. Saat itu antara sadar dan tidak, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap, seolah ada sesuatu yang mau menindihinya. Sekar melihat sosok makhluk yang sangat menakutkan. Tubuhnya hitam berbulu, dan dia berusaha menindihinya. Sekar pun menjerit dan berteriak, "Jangan, jangan!" Teriakan itu membuat cemas kedua orang tuanya. Mereka membaca ayat kursi berulang-ulang untuk melindunginya. Sekar pun terjaga, tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya mereka kembali datang ke rumah Pak Sabirin. Kali ini mereka akan melakukan ritual pengusiran Beku Ganjang. Sang Beku mencoba melawan Pak Sabirin. "Aku tidak akan pergi, karena aku telah diberi makan oleh majikanku," tolak sang makhluk. "Siapa majikanmu?" tanya Pak Sabirin. "Aku sudah melakukan kontrak dengan Bu Haji. Kalau aku pergi dari tubuh anak ini, maka aku akan mati," kata Beku Ganjang. Tiba-tiba suara Sekar mendadak berubah menjadi seorang perempuan. "Sebenarnya aku kasihan dengan anak ini. Hidupnya terombang-ambing, bahkan terancam mati. Jodohnya sudah tertutup. Inilah perjanjian kami dengan majikan kami," ujar kuntilanak itu sambil terus tertawa. Mendengar pengakuan dua makhluk tidak kasat mata ini, Pak Sabirin tertawa, seolah mengejek mereka. "Banyak kali cakap kau ini," ucapnya dengan logat Medan. "Cepatlah kau pergi, atau aku keluarkan kau dengan paksa." Namun Beku Ganjang masih tetap menolak, dan ia berkata, "Aku tidak akan keluar. Aku selamanya akan ada di dalam tubuh anak ini." Mendengar ancaman itu, Pak Sabirin menyangkal. "Dasar makhluk bodoh. Sebentar lagi majikanmu jatuh miskin, dan dia akan melarat akibat perbuatannya sendiri. Dan kau tidak akan diberi makan lagi olehnya. Santet yang ada di tubuh anak ini akan kukembalikan kepadanya." Akhirnya Pak Sabirin berhasil mengeluarkan dua makhluk tersebut. Dan alhamdulillah, Sekar pun kembali pulih. Sekar dapat mengikuti ritual mandi kembang selama 3 hari. Di hari keempat, Sekar kembali datang ke tempat Pak Sabirin untuk mencabut pengaruh santet. Bu Haji menggunakan media foto anak ini dan juga sebuah boneka kecil, jelas Pak Sabirin kepada keluarga Sekar.
Santet apa yang melanda putri saya, Pak? Tanya Ibu Sekar. Pak Sabirin pun menjelaskan. Inilah yang namanya santet polong. Makhluk-makhluk ini memang sudah mendarah daging dalam tubuh anak ibu. Kalaupun bisa sembuh, dia rentah kena santet, pelet, dan juga sejenisnya. Kecuali pagar dirinya cukup, rajin sholat, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak Sabirin panjang lebar. Akhirnya Sekar terbebas dari ilmu santet yang telah memorak-porandakan hidupnya selama 7 tahun. Sedangkan dengan Bu Haji, kini hidupnya melarat. Banyak sekali musibah yang menimpa keluarganya. Kabarnya Bu Haji pun sering jatuh sakit. Dan sekarang Sekar telah hidup rumah tangga. Sekar menikah di penghujung tahun 2007 lalu. Dengan demikian, tepat 7 tahun Sekar dalam nestapa akibat kekuatan santet polong. Suaminya adalah seorang ustadz. Dia senantiasa membimbingnya untuk memohon perlindungan kepada Allah. Mereka pun kini tengah berbahagia, menanti kelahiran sang buah hati. Dengan sholat dan banyak membaca Al-Quran, semua masalah yang dilalui oleh Sekar sudah dapat dilaluinya. Demikianlah akhir kisah 7 tahun menderita akibat santet tanah karo. Seperti kata pepatah, barang siapa menanam, maka dia akan menuai hasilnya. Sekecil biji zarah pun perbuatan manusia, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Setiap perbuatan buruk atau perbuatan jahat pasti akan mendapat karmanya. Itulah kenyataan yang terjadi dalam kisah ini. Allah tidak akan tinggal diam melihat manusia menzalimi sesamanya, apalagi jika sampai melakukan perjanjian dan bersekutu dengan setan. Semoga kita semua dapat bercermin dari kejadian ini dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.